Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Untara. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana dan program studi Sistem Informasi. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar pertama mata kuliah mata kuliah pemrograman mobile. Baik, langsung saja saya akan langsung masuk ke presentasinya. Baik, saya langsung masuk saja ke dalam presentasinya. Jadi, dalam tugas ini saya akan membuat aplikasi sederhana di mana aplikasi tersebut akan saya buat menggunakan Android Studio dan bahasa pemrograman Java Class. Mohon maaf, dan bahasa pemrograman Java. Jadi nanti saya akan membuat aplikasi sederhana, contohnya seperti ini. Nah, nanti di sini ada 4 pilihan. Ada pilihan pertama yaitu main untuk activity yang pertama, lalu activity artikel, lalu ada activity hello, toast, lalu ada activity pesan. Dan yang activity yang terakhir yaitu untuk keluar dari aplikasi tersebut. Baik, saya akan langsung saja masuk yang ke pertama, menjelaskan activity yang pertama yaitu activity main, lalu nanti ke artikel, ke hello toast, lalu ke pesan, dan sampai terakhir ke untuk pilihan untuk keluar dari aplikasi tersebut. Baik, saya akan langsung menjelaskan ke activity main terlebih dahulu. Baik, jadi di activity main ini nanti akan ada tampilan sederhana yaitu tampilan hello world. Tampilan hello world. Baik, untuk code-nya di sini saya pertama mengambil beberapa library, ada 3 library di sini. Yang pertama yaitu library REST Android. Jadi mendefinisikan namespace untuk elemen Android. Lalu ada REST Auto. REST Auto adalah namespace tambahan untuk atribut khusus yang didefinisikan dalam aplikasi nantinya. Lalu ada tools, namespace yang digunakan memungkinkan kita untuk menggunakan atribut alat yang berguna saat merancang kata letak dalam Android. Lalu di sini saya menggunakan child element text view untuk menampilkan teksnya tersebut. Lalu dalam text view ada beberapa elemen yaitu layout width untuk mengatur lebarnya, lalu ada height untuk mengatur tingginya. Lalu ada hello world di sini Android text hello world untuk string menulis kata-kata tersebut untuk menampilkan kata tersebut di dalam aplikasi. Lalu ada layout yang lainnya di bawahnya yaitu untuk mengikat bagian kanan, bagian kiri, bagian atas dan bagian bawah. Baik, untuk Java class-nya untuk activity main terdiri dari beberapa code tersebut yang saya tampilkan, ada beberapa code. Jadi di sini saya mengimpor beberapa library terlebih dahulu. Di sini ada Android OS bundle, dan yang ini package com example itu merupakan folder dari project yang saya buat. Lalu ada Android Edge to Edge untuk mendukung pemotongan tepi ke tepi pada data letak aplikasi. Ada App Compact Activity, ya ini adalah kelas dasar untuk aktivitas dalam dukungan action bar. Lalu ada Insights menyediakan informasi tentang batas area. Lalu ada View Compact menyediakan metode utilitas untuk bekerja dengan tampilan. Lalu ada juga Windows Insert Compact untuk representasi kompatibel balik dari informasi insert layar. Lalu di sini saya membuat kelas main activity yang disesuaikan dengan activity yang saya buat pada XML yaitu main activity. Lalu di bawahnya ada code. Yang pertama super on create save instance itu untuk memanggil implementasi kelas induk dari metode on create. Lalu ada edge to edge enable mengaktifkan modus tepi ke tepi edge atau edge to edge untuk aktivitas saat ini. Ini menggunakan aplikasi untuk menggambar di bawah bila status dan navigasi. Lalu ada set content view, add layout activity main, jadi mengatur tata letak tampilan untuk aktivitas yang ada di activity main. Di sini seperti yang kita lihat sebelumnya, activity main itu activity hello world yang saya buat itu berada di file activity main XML. Lalu di bawahnya ada view compact set apply Windows. Set apply ke Windows ini berisi untuk menerapkan sebuah listener yang akan dipanggil ketika insert layar berubah dan memberikan nilai balik dari listener yang baru. Jadi code yang saya buat ini Java class ini memungkinkan saya untuk menggunakan modus tepi ke tepi atau edge to edge
dengan mengaktifkan fungsi dan menyesuaikan tampilan dengan insert sistem menggunakan listener inserts. Baik, saya akan masuk ke activity yang kedua. Activity yang kedua adalah activity HelloToast. Baik, jadi di activity HelloToast ini eh, ada beberapa tombol yang bisa diklik nantinya, yaitu toast. Jadi lalu activity count. Jadi activity count ini bisa menghitung klik yang kita klik pada tombol count tersebut. Baik, saya akan menjelaskan pertama untuk code-nya. Yang pertama ini seperti yang pada sebelumnya. Di activity main ada Android Auto, Tools, lalu untuk ID-nya menuju ke main, lalu untuk konteksnya ini HelloToast. Jadi HelloToast ini bisa menyambungkan XML ini, activity XML ini kepada Java class yang kita buat. Baik, untuk activity HelloToast di sini ada beberapa code. Yang pertama saya membuat mohon maaf, saya membuat sebentar. Ya, saya membuat child element di sini, child element button, dan ID untuk button itu yaitu button toast. Jadi ID-nya ini saya definisikan supaya bisa, mohon maaf, baik, untuk ID ini saya gunakan untuk menerapkan ID untuk tombol tersebut. Lalu ada Android layout, width dan height di sini untuk menetapkan lebar dan tingginya. Lalu untuk layout margin top ini untuk menentukan kotak buttonnya, berapa besarnya, berapa panjangnya, berapa tingginya. Lalu di sini background. Lalu untuk background color ini saya ambil colornya dari file di value lalu masuk ke colors. Di sini ada file-file, ada code-code untuk warna atau color. Jadi nanti saya langsung bisa mengimportnya ke activity yang saya buat. Contohnya seperti yang tadi di HelloToast tadi, saya langsung mengimport dari file di colors.xml untuk digunakan pada activity yang saya buat. Lalu untuk Android text di sini, Android text saya tidak langsung menulisnya dan langsung menampilkannya di tampilan Androidnya, tetapi untuk value dari string tersebut saya simpan terlebih dahulu ke value di string. Jadi setiap string yang saya gunakan saya simpan ke string.xml. Jadi nanti saya bisa langsung saja mengimportnya ke activity yang saya buat. Seperti pada di sini. Nah, lalu untuk layout sama seperti di activity main. Jadi untuk mengatur layout button tersebut, dan di sini saya juga menggunakan Android Click. Jadi supaya button tersebut bisa diklik, saya menggunakan Android Click. Dan di sini ditampilkan ShowToast. Jadi klik tersebut bisa langsung mohon maaf, untuk ShowToast. Jadi untuk ketika kita mengklik lalu bisa langsung ke Java class-nya, dilihat apa yang akan dilakukan dari aplikasi tersebut ketika si toast ini ditekan atau diklik. Jadi entah dia akan mengeluarkan kata-kata atau mengeluarkan activity yang lainnya. Lalu saya membuat button kedua di sini, yaitu button count. ID-nya yaitu button count. Lalu di sini ada layoutnya seperti biasa, membuat untuk lebarnya dan tingginya. Lalu ada margin bottom untuk besar, kecil, dan lebar dan tinggi dari kotak si button tersebut. Lalu colornya, warnanya seperti biasa saya import lagi dari file colors. Lalu untuk Android textnya kan ini saya juga mengimportnya dari file string, yaitu nanti akan mengeluarkan string yang bertuliskan count di sini. Lalu untuk text colornya juga saya mengimport dari color juga. Lalu ini layout untuk mengatur si
kotak boxnya. Nah, untuk on clicknya saya menggunakan count up di sini. Jadi count up ini bisa langsung terhubung ke Java class. Jadi di Java class nanti saya akan jelaskan untuk di Java classnya, di pemrograman Javanya, fungsi dari count up ini untuk apa. Lalu text view di sini, text view untuk menampilkan ini yang mulai. Jadi text view di sini untuk menampilkan string di tengah-tengah ini. Nanti untuk ID-nya saya menggunakan showcount di sini. Lalu ini seperti biasa untuk layout-layoutnya, untuk besar kecilnya dari batas ke kanan, batas ke kiri, batas atas, batas ke bawah. Lalu untuk backgroundnya di sini saya menggunakan manual, tidak mengimport dari colors dari file colors.xml. Untuk Gravity sini untuk mengatur supaya string tersebut si kata-kata si huruf karakter mulai ini ada di tengah. Lalu untuk string mulainya juga, kata-kata mulainya saya mengimport juga dari file string.xml. Lalu ada text color di sini saya manual, tidak menggunakan colors dari file colors, tidak mengimportnya. Lalu ada text size untuk mengatur size dari teksnya. Untuk stylenya saya menggunakan bold di sini untuk menebalkan. Lalu ya baik, itu saja, dan langsung kita masuk ke Java class untuk activity HelloToast ini. Baik, di sini seperti yang terlihat saya seperti awal mengimport beberapa library ke sini, masuk ke sini untuk digunakan. Lalu saya membuat kelas terlebih dahulu, yaitu kelas HelloToast, dengan di dalamnya ada beberapa variabel sini, seperti variabel integer yaitu mcount dimulai dari 0. Kenapa ini dimulai dari 0? Karena di activity HelloToast tadi, ketika kita belum mengklik button count sebelumnya yang di sini, yang HelloToast yang di sini, karena itu harus dimulai dari 0 terlebih dahulu. Jadi di sini dimulai dari 0. Karena kan tidak mungkin dimulai, bisa saja kita ubah mulai dari 2 juga bisa. Jadi ketika kita mulai count, dia ketika belum mulai akan mulai dari 0, tapi di sini di sini ditampilkannya mulai, lalu nanti ketika diklik count itu akan mulai dari 1, 2, 3 dan selanjutnya. Lalu saya di sini membuat code, ada protect void on create bundle save instance, yaitu jadi code ini digunakan untuk metode on create dipanggil saat aktivitas dibuat. Jadi ini mengatur letak aktivitas dengan memanggil set content view dengan parameter layout activity HelloToast, yaitu memanggil activity XML yang saya buat sebelumnya, yaitu yang tadi dibuat, yaitu activity HelloToast yang merupakan tata letak XML yang menentukan interface. Lalu kemudian di sini ada mshowcount untuk menampilkan count yang dibuat tadi, yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu ada kelas showToast di sini, kelas showToast. Jadi showToast ini seperti yang saya bilang tadi di activity HelloToast. Nah, jadi ketika diklik showToast ini, ketika diklik, dia nanti pada Java yang saya buat akan mengeluarkan string HelloToast. Sini tadi saya sudah lihat di sini ada string HelloToast, dan stringnya itu saya import juga dari string.xml, dari file string.xml. Lalu ada count up di sini yang saya bilang tadi, yang di HelloToast, yang on click count up. Jadi on click count up ini menuju ke Java class yang isinya nanti akan ketika kita klik akan menghitung akan menambahkan mcount ini yang mulainya dari 0. Jadi kita klik, dia akan menambah 1. Jadi ketika klik akan menambah 1. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan untuk menampilkannya saya ubah si mcount ini, kan pertamanya dia adalah variabel integer. Lalu ketika ditampilkan di aplikasi nanti akan berubah jadi string, dan sudah tidak integer lagi ketika ditampilkan pada activity di sini.
Baik, itu untuk activity yang HelloToast. Saya akan masuk ke activity yang kedua, yaitu activity scrolling text. Jadi activity scrolling text itu adalah artikel. Jadi seperti biasa di sini saya di artikel ini saya mengetikkan beberapa code, yaitu ada Android juga, auto dan tools. Dan untuk ID-nya selalu ke ID main. Lalu untuk konteks ini seperti biasa untuk menghubungkannya ke Java class scrolling text nanti. Lalu saya membuat text view di sini. Child text view. Jadi text view itu untuk menampilkan ini. Jadi saya membuat page, dan untuk warnanya seperti biasa di sini ada warnanya. Dan Android ID-nya di sini pasti artikel heading untuk menghubungkan untuk menentukan ID-nya, ID text view tersebut. Lalu untuk colornya di sini warnanya saya import lagi dari file color.xml. Lalu untuk paddingnya saya buat 10 pixel di sini. Untuk padding, untuk membuat padding ini supaya dia terlihat seperti ada page-nya di sini. Lalu untuk stringnya juga saya import lagi dari string.xml di sini, dari file string.xml. Lalu untuk color text-nya saya import juga dari colors, yaitu warna black, warna hitam untuk tulisannya. Lalu dan textile-nya saya buat bold di sini. Baik, ini untuk selalu saya buat scroll view di sini. Untuk isi-isinya, untuk isi dari dari artikel tersebut. Yang pertama ada by Gila Satrio di sini. Saya mengambil string ini juga saya import dari string.xml, saya import dari file string. Dan seperti biasa ada layout untuk mengukur ketinggiannya dan lebarnya. Untuk paddingnya di sini dan di sini untuk saya mengambil stringnya, saya mengimportnya dari file string. Lalu dan juga ini saya mengimportnya juga dari file string, dan ini juga. Baik, langsung saja kita masuk ke file Java class-nya untuk yang scrolling text. Baik, seperti biasa di sini saya mengimport beberapa library juga. Lalu saya membuat kelas scrolling text di sini. Lalu saya membuat project void di sini, kelas lagi on create bundle, yang dimana gunanya code ini nanti digunakan untuk sebentar. Jadi code-nya ini nanti digunakan untuk beberapa metode on create yang akan dipanggil ketika activity dijalankan. Jadi di dalamnya ada beberapa operasi yang dilakukan di sini, yaitu super on create save instance memanggil metode on create dari super class yang biasanya diperlukan untuk melakukan inisialisasi yang diperlukan oleh super class. Lalu ada edge to edge seperti yang di activity yang pertama tadi, yang di main, yang berarti konten dapat melekat di tepi layar tanpa padding. Lalu ada set content view untuk mengatur tampilan untuk activity yang di scrolling text tadi, yang XML scrolling text. Lalu ada view compact set on play Windows insert listener. Jadi ini menerapkan listener untuk mengatur padding pada tampilan utama dengan ID main berdasarkan insert jendela seperti status bar atau navigation bar. Jadi ini berguna untuk menyelaraskan tampilan dengan elemen-elemen jendela sistem. Lalu ya baik, itu saja untuk Java class dari activity scrolling text. Kita masuk yang keempat, yaitu yang keempat ini ada 2 activity digabung karena ini untuk activity pesan mail di sini. Jadi itu activity pesan. Jadi nanti akan ada 2 activity di sini. Baik, seperti biasa saya akan mengimport beberapa library. Ada Android sini, ada Android, Fresh Auto dan Tools, dan ID main lagi. Dan untuk Tolcom stack-nya ini saya menggunakan .first untuk menghubungkannya ke Java class first. Dan pertama saya ini menggunakan text view. Untuk ID dari text view itu adalah text header replay. Jadi untuk headernya untuk menampilkan kata-katanya nanti. Dan tapi lalu seperti biasa layoutnya untuk mengatur tinggi dan lebarnya. Lalu untuk mengatur paddingnya, untuk mengatur kotaknya tersebut karena akan ada kotaknya di sini
nanti pasti ada di dalam kotak. Lalu untuk teksnya nanti sebenarnya ini belum tampil, jadi ini akan tampil ketika kita mengetik message terlebih dahulu dan mengirim ke activity yang kedua. Activity ini kan activity yang pertama, lalu akan mengirim pesan kepada activity yang kedua atau second. Dan untuk teksnya juga saya untuk teks untuk teks memberitahu bahwa ada teks masuk, saya mengambil string value-nya juga dari file string. Lalu di sini ada text style-nya yang bold, visibility-nya saya buat invisible terlebih dahulu di sini. Karena nanti akan visible ketika sudah ada yang mengirim pesan. Lalu di sini seperti biasa untuk mengatur layout-layoutnya. Lalu saya membuat text view yang kedua. Untuk text view yang kedua ini sama invisible. Jadi untuk ID-nya itu text message reply juga. Jadi mohon maaf untuk memperlihatkan teks yang diambil dari teks yang dikirimkan dari activity second atau dari activity first. Lalu saya membuat button di sini untuk button send, untuk button mengirim pesan tersebut, dan untuk button ID-nya saya buat button ID-nya button main di sini. Lalu seperti biasa ini untuk mengatur tinggi dan lebarnya, lalu ada untuk mengatur layoutnya. Lalu on click ini yang seperti biasa nanti akan masuk ke mana, akan menghubungkan ke Java class yang mana, untuk Java class yang mana. Lalu untuk teksnya di sini text send saya mengambil juga dari import dari string, dari file string. Di sini seperti biasa untuk layoutnya. Lalu di sini ada edit text untuk menuliskan teks tersebut. Jadi di sini untuk menuliskan teks yang kita buat, ketika kita menuliskan teksnya itu akan masuk ke sini. Lalu untuk default tulisannya saya mengambil juga dari file string. Baik, lalu untuk import type-nya masuk nanti ke Java class text log message. Langsung saya masuk ke Java class untuk yang activity first ini. Yang mengirim pesan, saya masuk ke activity first. Seperti biasa di sini ada beberapa library yang saya import. Lalu saya membuat class first di sini. Lalu di bawahnya saya membuat beberapa code untuk mengirim pesan tersebut. Jadi yang pertama yaitu public static final string extra message, lalu ada private edit text message, ada public static final in text message itu integer. Saya buat terlebih dahulu menjadi dari saya mulai dari awal dulu. Lalu ada private text view, my reply head text view, lalu ada reply text view. Nah, code ini berguna untuk variable ini digunakan untuk menyimpan referensi ke elemen user interface nanti dan data yang digunakan dalam aktivitasnya nanti. Lalu yang di bawah di sini ada void on create seperti biasa. Ini on create ini dipanggil ketika aktivitas dibuat. Jadi lewat aktivitas diatur menggunakan set content view yang akan menuju ke activity first di file XML tersebut yang saya sudah buat sebelumnya, diinisiasikan dengan menggunakan metode find by ID. Lalu ada launch second activity di sini. Launch second activity di sini untuk code-nya ini saya gunakan metode ini akan dipanggil nanti ketika tombol tertentu biasanya ditetapkan di XML yang saya sudah tetapkan di XML sebelumnya, yaitu metode sense. Ketika diklik jadi akan sense code ini kepada activity second. Nanti akan saya jelaskan untuk activity second. Jadi ini membuat intent untuk memulai second aktivitas. Jadi menambahkan pesan yang diketik pengguna nanti sebagai data tambahan dan memulai aktivitas kedua. Jadi nanti ketika men-sense aktivitas second itu nanti akan mulai dan menampilkan pesan yang di-send dari activity first. Lalu sini ada on activity result. Jadi code ini dipanggil ketika aktivitas kedua selesai dan hasilnya dikirim kembali ke aktivitas pertama. Jadi activity first, activity second selesai dan akan mengirim ke activity first.
Jadi metode ini menangani data hasil yang dikembalikan dari aktiviti second, aktiviti kedua. Jika hasilnya oke, jadi itu akan mengambil balasan dari intent dan menampilkannya di text view yang saya buat sebelumnya di file XML yang activity first, sesuai dengan activity first tersebut yang di sini. Activity first nanti dia akan muncul di sini. Baik, itu tuh activity first. Lalu saya masuk ke activity second-nya di sini. Maaf, saya ke activity second-nya dulu yang di XML. Baik, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan activity first. Saya membuat text view-nya di sini. Di sini saya buat visible pertama, karena nanti yang second pasti akan, ya activity second akan mendapatkan pesan paling duluan nantinya. Lalu saya membuat text view-nya, lalu membuat button untuk mereply, karena activity second ini merupakan activity yang kedua, jadi dia tidak send, dia mereplay activity yang pertama, pesan activity yang pertama. Lalu ada edit text di sini untuk mengedit teks, untuk menuliskan teks yang akan kita kirim. Untuk string defaultnya saya import juga dari file string.xml. Di sini seperti biasa teks konteksnya saya buat ke second, karena Java class-nya bernama file Java class-nya dengan nama file second. Lalu saya akan masuk saja ke Java class untuk activity second ini. Tidak jauh berbeda sebenarnya dengan activity yang pertama, activity first. Jadi sini ada beberapa code. Di sini saya membuat public class second activity second di sini. Ada second, lalu saya membuat variabel, ada string extra replay, lalu ada edit text and replay, lalu di sini ada code-nya. Jadi code-nya di sini nantinya metode yang dipanggil ketika aktivitasnya dibuat. Jadi di sini ada layout second activity, lalu diatur menggunakan set content view, lalu ada edit text untuk memasukkan balasan reply-nya, lalu ada pesan yang dikirim dari first activity, nanti akan ditampilkan, diambil dari intent dan ditampilkan di text view dengan ID text message yang sudah saya buat di activity second di file XML. Lalu ada return reply di sini, ada return reply. Jadi di sini code-nya akan berguna untuk yang pertama, balasan yang dimasukkan oleh pengguna diambil dari edit text. Lalu ada intent baru dibuat untuk mengirim balasan kembali ke first activity. Lalu ada balasan dimasukkan ke dalam intent menggunakan extra reply di sini. Extra reply. Lalu hasilnya diatur sebagai result di sini. Dan intent balasan dikirim kembali ke activity first yang saya buat sebelumnya. Lalu second activity dikembalikan ke first activity bersama dengan balasannya tersebut. Balasan message atau pesan yang kita buat dan nanti akan dikembalikan. Jadi activity second akan selesai, lalu nanti akan dikirim pesan yang kita buat sekalian dengan pesan yang kita buat akan dikirim kembali ke activity first. Baik, itu mungkin keempat aktivitinya. Saya akan masuk ke activity yang terakhir, yaitu activity home, di mana semua activity yang saya buat sebelumnya, menu-menunya tersebut akan tersimpan pada activity home. Baik, saya akan langsung masuk ke activity home. Jadi di sini ada activity home. Saya seperti biasa mengimport beberapa library terlebih dahulu. Lalu untuk backgroundnya di sini backgroundnya saya sedia import dari file colors. Saya mengambil sendiri. Lalu untuk gravity-nya di center di sini supaya activity-nya berada di tengah. Lalu untuk konteksnya saya hubungkan ke file Java class home activity. Baik, yang pertama di sini saya membuat button tersebut menggunakan Android card view. Jadi supaya tampilannya terlihat lebih rapi, saya menggunakan card view. Jadi untuk card view ini, karena ini tidak default, jadi teman-teman harus
mengimport filenya tersebut, mengimport library tersebut terlebih dahulu. Nanti bisa langsung di search aja di Google untuk card view ini, nanti akan diberitahukan untuk caranya. Jadi langsung ditaruh saja di sini di dependensinya. Baik, saya akan jelaskan. Jadi di sini ada tombol main. Tombol main ini nanti akan di sini seperti yang saya tampilkan di sini, on click open main. Jadi di Java class nanti, di Java class home nanti akan ada class open main. Nanti akan saya jelaskan. Lalu di sini untuk main ini stringnya saya ambil juga dari dari file string. Lalu di sini ada layout untuk mengatur tombol tersebut. Lalu ada artikelnya di sini untuk activity article. Jadi seperti biasa ada center untuk ada layout untuk mengatur tombol tersebut. Lalu untuk on click-nya ini open scrolling. Nanti akan saya jelaskan di kelas Java class, di Java class home activity. Seperti biasa untuk seringnya saya mengambil juga dari file string. Lalu untuk colornya saya ambil juga dari file string, dari file colors. Lalu ada count di sini yang saya bilang tadi untuk masuk ke activity hello toast. Nah di sini ada on click-nya masuk ke top view. Nanti akan saya jelaskan di di Java class di home activity. Lalu ada mail yang saya bilang tadi masuk ke activity first dan activity second. Di sini on click masuk ke activity first. Lalu yang terakhir ini berbeda dengan yang lainnya. Saya menambahkan tombol exit di sini untuk exit dari aplikasi yang saya buat. Jadi untuk exit nanti tinggal langsung ditekan exit. Di sini on click-nya ini masuk exit, nanti akan saya jelaskan di Java class home activity. Baik, langsung saja kita masuk ke Java home activity-nya. Baik, pertama seperti biasa di sini saya mengimport beberapa library, lalu saya membuat kelas public class ini home activity. Lalu ini seperti biasa untuk mengatur edge to edge yang digunakan di file activity home.xml di XML-nya. Lalu di sini saya membuat variabel open main seperti yang pertama tadi yang di activity home. Sebentar, di activity home ada main di sini. On click open main. Jadi ketika diklik tombol ini, dia akan ke home activity yang dimana code ini akan ketika diklik akan menuju ke main activity class. Main activity class itu bisa langsung ke activity yang kita buat sebelumnya, yaitu activity main. Jadi dia akan menampilkan activity main. Yang kedua juga ada open scrolling di sini, akan ke scrolling text atau yang artikel. Lalu dot view di sini akan ke hello toast yang untuk mengklik, akan menghitung klikan yang kita buat. Lalu ada activity first di sini. Activity first ini yang tadi sebelumnya terakhir yang saya jelaskan, yaitu tentang mengirim pesan dari activity first ke activity second. Nah, hal yang terakhir ini yang berbeda, yaitu activity untuk exit. Jadi untuk exit dari aplikasi yang sudah saya buat. Baik, mungkin itu saja. Lalu saya akan menjelaskan ke terakhir, yaitu Android manifest-nya. Jadi Android manifest ini yang pertama di sini untuk labelnya project 1. Karena untuk file yang saya namakan yaitu project 1. Lalu activity yang pertama itu akan dimulai, jadi ketika kita masuk ke aplikasi tersebut, activity yang pertama yang dimulai pasti dari home activity. Kenapa? Karena home activity isinya itu ke semua activity yang sudah saya buat. Seperti yang saya tampilkan tadi, yaitu activity home karena isinya menu-menu yang sudah saya buat. Jadi di Android manifest saya akan memulai pertamanya dari home activity. Lalu saya ada scrolling text juga saya masukkan di sini, ada hello toast, lalu ada first, dan nanti first akan terhubung dengan ke second. Lalu ada main activity juga. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lalu saya akan terakhir di sini akan saya menampilkan contoh ketika activity dijalankan.
Tapi langsung saya skip aja, mungkin agak lama untuk menjalankan emulatornya. Baik, akan saya jalankan terlebih dahulu. Baik, di sini untuk emulatornya sudah berjalan, langsung saja akan saya mulai. Jadi di sini ada seperti yang saya bilang sebelumnya, Activity Home akan dimulai terlebih dahulu ketika aplikasi dijalankan dan akan menampilkan 4 menu di sini. Yang pertama menu main untuk masuk ke Hello World, lalu artikel untuk scrolling text tadi, artikel, lalu con untuk Hello Toast, lalu mail untuk mengirim pesan. Baik, saya akan mulai ke activity yang pertama yaitu activity main. Baik, nah kita bisa lihat di sini activity main langsung masuk ke Hello World. Nah, saya akan kembali di sini. Tunggu agak lama. Baik, saya akan masuk ke artikel. Saya akan klik artikel. Nah, dia langsung masuk ke artikel di sini. Lalu saya akan kembali lagi. Saya akan masuk ke count, activity count. Baik, seperti yang saya bilang, kedua button ini bisa diklik. Lalu count ini, ketika kita klik, sebentar. Nah, dia akan mengeluarkan string hello toast di sini. Hello toast. Lalu count yang saya bilang di sini button count, nanti button count ini akan menghitung klik yang kita klik di sini. Jadi saya klik count. Nah, dia akan berubah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Lalu saya akan kembali lagi. Saya akan masuk ke activity yang terakhir, yaitu activity mail atau pesan. Di sini kita bisa menulis pesan. Saya contohnya menulis sebentar. Saya menulis halo. Halo. Seperti saya bilang, ketika kita klik send, halo ini akan langsung masuk ke activity second dan di activity second akan langsung ditampilkan pesan yang dibuat di activity first. Saya akan klik send. Nah, ini sudah masuk ke activity second. Dan di sini ada tulisan message receive, lalu message yang digunakan yang dikirimkan dari activity first. Nah, baik untuk mereplaynya kita bisa langsung replay aja di sini. Halo kembali, misalnya kembali bro. Kita bisa langsung replay dan ketika kita replay ini nanti activity second akan finish, langsung kembali ke activity first dan sekalian akan mengambil data pesan yang kita buat dan akan langsung ditampilkan di activity first sebagai message receive. Nah, ini dia. Sebentar, tadi di mana? Sebentar. Ini gimana? Kita langsung keluar aja. Nah, ini dia. Halo kembali. Baik. Itu saja mungkin yang saya bisa sampai tampilkan untuk keempat activity tersebut. Dan yang terakhir, jika kita klik activity ini, activity exit, nanti dia akan langsung keluar dari aplikasi tersebut. Baik, nah dia langsung keluar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan untuk tugas besar dari mata kuliah pemrograman mobile. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.